Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif lam mim, inilah kitab, tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat pertama dan yang kedua. Bapak Ibu yang sangat kami muliakan dan anak kami yang kami banggakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Bapak Ibu. Luar biasa nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bisanya kita hadir di masjid ini Bapak Ibu, itu merupakan nikmat besar. Tidak semua orang yang Allah berikan nikmat Bapak Ibu peduli mau tahu dengan masjid. Ini luar biasa Bapak Ibu, pahala yang Allah berikan kepada kita. Setelah tadi seharian kita beraktivitas, terasa luar biasa capeknya, lintahnya badan. Tapi alhamdulillah panggilan masjid menghadirkan kita di sini Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu hadirnya kita di sini benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita semua mendapatkan pahala terbaiknya. Bermohon betul kita kepada Allah Bapak Ibu, kiranya setiap detik yang kita lewati benar-benar bernilai ibadah. Dan bermohon betul kita kepada Allah Bapak Ibu, kiranya hidayah Allah selalu menyertai hidup kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, penduduk surga yang masih berada di dunia yang kami muliakan, amin. Itu luar biasa nih Bapak Ibu ya. Full doa ini Bapak Ibu. Insyaallah malaikat mengaminkan Bapak Ibu. Amin. Ya, kita siapa? Kita penduduk surga yang masih berada di dunia. Amin. Itu camkan ke Bapak Ibu. Pede ya Bapak Ibu. Karena salah satu Bapak Ibu ya, tanda orang beriman itu orang yang memakmurkan masjid. Orang beriman itu lah selangkah lekati ke surga itu Bapak Ibu. Dan orang yang memakmurkan masjid itu Bapak Ibu itu orang dapat naungan. Itu 7 yang dapat naungan itu. Salah satunya orang yang memakmurkan masjid. Dihadirnya Bapak Ibu di Sikwa, itulah memakmurkan masjid. Dan insyaallah dapat naungan nanti Bapak Ibu. Luar biasa Bapak Ibu ya, fadilah yang Allah janjian Bapak Ibu melalui lisan Rasulullah. Itu kalau duduk ini kan doa wanita kita sampai menunggu waktu isya. Itu para lamun atau 40 menit menunggu Bapak Ibu. Salamun 40 menit itu pahalanya sama waktu isya itu Bapak Ibu. Itu ada soal itu Bapak Ibu. Saya pulang lagi kata di rumah misalnya kan duduk dari maghrib sampai isya, itu pahala yang dapat. Apalagi Bapak Ibu kini kau menunggu sambil mendengar kajian, tambah cek lagi Bapak Ibu. Itu malaikat hadir, malaikat mendoakan awak Bapak Ibu. Bayangkan tu malaikat mendoakan awak. Malaikat itu tidak pernah bertutur Bapak Ibu, dia bertasbih saja Bapak, memuji Allah saja. Dakik ke Allah, dia mendoakan awak Bapak Ibu. Mungkin awak berdoa nak Allah kabul. Tapi alhamdulillah dengan hadirnya awak di majlis tua, malaikat mendoakan awak. Doa aku, doa ampunan Bapak Ibu, doa keberkahan itu yang Allah izinkan malaikat untuk mendoakan awak. Mudah-mudahan seluruh fadilah itu jadi milik kita. Amin. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, malam ini insyaallah kajian kita melihat firman Allah dalam surat Al-Isra. Surat Al-Isra Bapak Ibu, itu surat yang ke-17. Kita lihat ayat pertamanya Bapak Ibu.
Tadi kami mulai pembukaan ceramah kita dengan mengatakan inilah kitab. Tidak ada keraguan padanya, Bapak Ibu, itu keraguan padanya. Petunjuk bagi orang bertakwa. Ini luar biasa Al-Quran Bapak Ibu. Al-Quran itu petunjuk. Siapa yang hidup di atas petunjuk aman seaman-amannya Bapak Ibu. Tentram tentramnya Bapak Ibu. Kalau hidup di atas petunjuk. Contoh sederhananya Bapak Ibu, misalnya awak payah kini awak mesti lewat hutan. Awak lewat hutan ini Bang. Itu ada guide yang mendampingi awak sampai ke dalam hutan, sampai ke luar hutan balik. Pasti tanam Bapak Ibu. Atau mungkin guide tak ada, tapi ada buku petunjuk. Atau buku petunjuk. Ya, masuk hutan beko, beko itu beko ada simpang tiga beko. Di simpang tiga tu hati-hati ya. Kalau ke kiri itu itu tuh sarang biawak. Kalau ke kanan sarang ular. Kalau luri aman, karena ada petunjuk itu nak ragu. Buat tahu tuh hutan tu banyak biawak, banyak ular. Tapi tahu kalau belok kiri belok kanan situ yang awak mesti luri. Itu gunanya awak ada petunjuk Bapak Ibu. Tapi kalau orang tak ada petunjuk, itu paniknya. Maka lekor cuma ekor sarang ular, sarang apa? Apa salah, ada rasuan salah. Ekor simpang tiga ekor belok kanan salah. Nanti sampai belok kanan cuma di bawah sarang ular. Itu gunanya awak ada petunjuk. Dan luar biasa ini Bapak Ibu. Setelah awak baca Al-Quran, baca Al-Fatihah, kata bersama wajah Islamin kan, orang itu yang talikan kita itu lari babi udal mutakin. Langsung Allah kecian Bapak Ibu, siapa orang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang percaya kepada yang gaib, yakinnya kepada yang gaib Bapak Ibu. Itu pertama benar dulu. Baru cerita setelah mirab itu Bapak percaya yang gaib dulu. Alas percaya yang gaib itu Bapak Ibu. Lah yakin saya yakinnya awak. Lah sampai ke tingkat hakul yakin awak. Ada orang yakin itu ada ilmu yakin. Ilmu. Dia tahu tu ilmu tu api tu angin. Ilmu yakin. Tu ada ainul yakin. Yakin dia penglihatannya jadinya itu juga nikmat. Ada yang hakul yakin marasoannya Bapak Ibu rasuan api tu angin hakul yakin. Awak kira-kira sampai di mana awak kini kau jalan gaib tu Bapak Ibu. Hakul yakin, ilmu yakin, tu ainul yakin. Mudah-mudahan hakul yakin. Tapi kebanyakan awak masih ilmu yakin baru Bapak Ibu. Di ilmu baru Bapak Ibu. Di antara yang gaib tu apa? Pahalo. Pahalo tu gaib tu Bapak Ibu. Tak nampak, tapi ada gitu. Apa tak banyak udah hadir kini ke Bapak Ibu. Banyak pahalo ni kalau malaikat menaungan awak nanti di yaumil masar Allah menaungan awak banyak di bawah. Kalau Abdullah luar biasa dan banyak Abdullah kenal. Le sanang hati Ustaz apa aja mereka sanang lah. Tapi lagi-lagi Ustaz di rumah ada banyak gua. Tapi kan mesti bisa banyak pada boleh kan? Karena alhamdulillah orang kata tinggi aku yakin gitu, yakin. Sederhananya Bapak Ibu, ya kan? Dia sampai waktu sore Aisyah. Kalau itu masalah yang gaib itu dulu. Pahala itu dulu Bapak Ibu. Itu dua rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Lebih banyak orang mampu ya Bu. Tidak ada kan? Itu sahih Bapak Ibu. Tapi gaib tidak nampak. Tapi kalau misalnya diumumkan ya Pak Hajar besok salat subuh di masjid gua dia ambil salat gua. Sekarang yang pun gua. Kau nampak nyata kau anak gaib kan? Bagi kira-kira besok. Mana? Masya Allah. Nah, berarti kan kalau yang ada handphone tu hakul yakinnya Bapak Ibu. Tapi kalau halu belum sampainya hakul yakin tu lihat. Makanya awak meminta awak sampai awak ke hakul yakin tu Bapak. Menyakin awak pasti lebih baik daripada dunia dan segala isinya yang dijanjikan oleh Rasulullah. Nah, ini Bapak Ibu kita carilah firman Allah mengenai Isra ke Bapak Ibu. Jadi yang bisa yang mempercayai Isra itu ya sampai ke hakul yakin lah hendaknya. Dan sekedar ilmu yakin sampai ke hakul yakin. Karena Bapak Ibu ini luar biasa Bapak Ibu. Ibu renung-renungkan Bapak Ibu. Nah, syukurlah awak itu di zaman kini ke Bapak Ibu. Kok rasul-rasulnya kok itu awak ketika Nabi Muhammad Isra itu Nabi Muhammad umumkan
posisi wak posisi ma gitu. Tagak Nabi Muhammad atau tagak Abu Jahal ada. Tidak bisa terima di akal kalau Bapak Ibu. Lagi zaman dulu tu anak ada pesawat, tidak bisa terima di akal Bapak Ibu. Memang iman yang tinggi bisa menerimanya kan. Coba syukur pada Ibu hati layak ini itu Bapak Ibu. Wah Islam apa? Islam Turki. Kalau istilah Ustaz Profesor Muhammad Nali itu Islam Turki, turunan keluarga Islam. Karena awak lahir dari orang tua yang Islam, belajar awak cara Islam, yakin awak Bapak Ibu. Yakin awak jo akan mengamalkan Bapak Ibu. Tapi ketika membuktikan ketika itu yang mudah ada Bapak Ibu. Nah itulah yang dialami dari Rasulullah. Muncul ayat kayak Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Ya Allah memulai mengatakan Subhanalladzi, Maha suci Allah. Apa tu Maha suci Allah Bapak Ibu? Kalau Pak Quraisy mengingatkan Bapak Ibu ya, atau ulama tafsir dari Riau untuk Mustafa Umar mengingatkan Subhanalladzi ko awak memuji Allah. Maksud di Allah tu enggak tu yang tak mungkin. Nah itu Bapak Ibu. Di Subhanallah tu Pak memuji Allah, enggak tu yang tak mungkin di Allah dah. Nah itu tujuan tu Bapak Ibu. Makanya ketika Allah mengizinkan ke malaikat masuk Allah ke menjadian khalifah di muka bumi, itu malaikat mengizinkan tentang kami itu memuji engkau, jadi malaikat itu bertasbih Bapak Ibu. Maka kalau awak ingin membuktikan awak sebagai khalifah dan yang kecil malaikat itu, malaikat bertasbih kan, awak harus bertasbih lah Bapak Ibu. Kalau insya Allah awak biasakan bertasbih itu Bapak Ibu, insya Allah masalah awak selesai bukti buat tidak tasbih lah. Nah makanya risiko Subhanalladzi, Maha suci Allah. Nak ada tidak mungkin di Allah. Nah itu penting loh. Asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram, yang telah memperjalankan bi 'abdihi, hambanya. Nah, lihat ya bi 'abdihi, Allah sabit siku nak Nabi Muhammad dulu, tapi pasti kata Nabi Muhammad kan. Abdihi hambanya. Allah mengakui Nabi Muhammad sebagai hamba. Itu penghormatan mana ke Bapak Ibu? Allah sabit Nabi Muhammad itu hamba. Awak kira-kira lain hamba Allah Bapak Ibu? Insyaallah. OTW. Mudah-mudahan Bapak Ibu awak hamba Allah, tapi belum ada pengakuan. Itu betul-betul nyakui di Allah maksud Nabi Muhammad itu hamba. Apa tu hamba tu Bapak Ibu? Hamba tu yang hakul yakin tadi tu. Nabi Muhammad tu hakul yakin Bapak Ibu. Tapi Allah tetap membuatnya Isra Mi'raj mencalik serubu neraka. Yang calik serubu tu di hakul yakin tu ada bol Bapak Ibu. Dan akan mencalik serubu tu Rasulullah ni lah hakul yakin tu. Jadi yang hamba itu sampai ke tingkat hakul yakin. Hamba tu Bapak, hamba tu mengabdi ke tuannya tu hamba. Tapi kalau yang sabana-bana hamba itu Bapak Ibu, hamba Allah yang mengabdi kepada Allah dengan suka hati, dengan senang hati. Nah itu Bapak Ibu. Alai sampai ke tingkat itu Bapak Ibu. Solat awak you mana you senang hati awak salat tu. Ketika infak tu you senang hati awak infak. Ketika tahajud tu you senang hati awak tahajud. Ketika baca Quran, you merasa senang hati baca Quran lek sampai tingkat itu Bapak Ibu. Mudah-mudahan sampai Bapak Ibu. Bapak sampai kalau datang mirip Ibu, you di rumah nak tu orang menjago dong, kosong. Apa ini dah kamu sari? Apa ini dah kamu sari? Pun nak tu orang takui wah, akawalah apa kamu sari? Itu orang sampai ke hamba deh Bapak Ibu. Mengerti kau you aku ingin mendengar pengajian. Patambah ilmu ambo, patambah pahala ambo. Itu sampai nak nak dicuba. Itu hamba ada Bapak Ibu. Nah ini harapannya peringatan Isra Mi'raj ke malam. Kau menjadi hamba sabana-bana hamba Bapak Ibu. Dua koreksi diri awak setiap hari. Awak koreksi diri awak sabana-bana hamba benda. Kalau lah sabana-bana hamba, nak meninggal ada Bapak Ibu. Kan awak meninggal dulu. Awak pasti akan meninggal kan? Kalau jadi hamba, pun jadi hamba Allah meninggal hamba Allah. Pasti hamba Allah meninggal. Terus khotimah Bapak Ibu setiap nanti hari ambo harus menjadi hamba Allah. Ketika azan dua saji langsung dia lah pasu dulu. Kini awak pasu saya dulu. Awak pasu dari awak agak awak langsung pegang masaji. Tiap hari awak baca Quran awak pasu dulu sampai akhirnya
menikmati oleh Bapak Ibu. Itu kalau kuncinya itu ya bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi Bapak Ibu, sebelum Nabi Isra ke Bapak Ibu, ini kami sampaikan kisah yang waktu kita nak cukup, tapi minimal setiap penggalan-penggalan kisah yang kami sampaikan, ku ambil hikmahnya. Sampai di malam kata Allah izin kisah Isra Mi'raj kita sampaikan, insyaallah tibarnya bisa diambil Bapak Ibu. Jadi sebelum Nabi Isra Mi'raj ke Bapak Ibu kan tahu ceritanya tu. Masa Nabi Muhammad tu, Abu Talib, tahu dengan Abu Talib kan, paman Nabi. Itu luar biasa Bapak. Disegani di kalangan kafir Quraisy. Sagan banas, nyu kayu, nyu hormat, dan nyu membackup dakwah Nabi. Juga Nabi pede Bapak Ibu, pede Nabi dalam berdakwah. Karena ada pamannya yang membackup. Kata Allah, pamannya meninggal Bapak Ibu. Nah, tinggal seorang lagi Khadijah yang selalu mendampingi beliau. Jadi kalau yang pamannya itu membackup di luar, yang Khadijah membackup di dalam, tiba di rumah, latihan Nabi berdakwah, dihina, dicaci orang, tiba di rumah, dibuka pintu di Khadijah dengan senyuman, langsung luluh hati Nabi sekali, sajuk hati Nabi. Itu Khadijah Bapak Ibu. Ibu-ibu soal kan yang begitu dah Pak. Panik-panik, pasal, pulang pasal, latihan, tiba di rumah ni senyum buka pintu. Langsung kopi manis sekali. Masya Allah. Itu Khadijah itu Bapak Ibu. Maka Khadijah itu diizinkan Allah meninggal sudah tu Bapak Ibu. Nah, tujuan Nabi itu meninggal istrinya. Sedih Nabi Bapak Ibu sebagai manusia, Nabi sedih. Bapak sedih Nabi Khadijah model itu perangainya. Jadi kalau ibu model Khadijah perangai ibu sedih suami itu kalau meninggal. Lama tak bandung rumah. Tapi kalau nak model Khadijah ibu meninggal ibu, kira-kira apa Bu? Masya Allah, Allah Akbar. Di luar macam innalillah, di dalam mati ibu tu yang meninggal. Jadi begitu uji meninggal Khadijah. Dan itu juga gambaran kan Allah mendesain Bapak Ibu. Allah ingin tahu Nasrullah masuk sebagai manusia ini Rasul Bapak Ibu, dia perlu bantuan pamannya. Sebagai manusia dia perlu didampingi dari istrinya. Tapi Allah tunjukkan, Allah ambil itu di luar ya. Kosong Nabi kan? Allah ingin tunjukkan Nabi, Allah punya kuasa. Maka Allah sabir sekali, Subhanallazi. Allah aja hadiah Nabi supaya berjalan ke Bapak. Dan sebelum Isra Mi'raj Bapak Ibu tahu kan kejadian di Taif. Nabi Muhammad ketika di Makkah tidak diterima oleh dakwahnya. Dia pergi Taif Bapak Ibu. Ada sahabatnya buat surah pergi Taif. Harapannya di Taif itu bisa diterima dakwahnya. Rupanya tidak ada. Tidak boleh diterima. Dicaci, dimaki dari situ Bapak Ibu. Kenapa aturan ketarikan kami menjadi sudah disambung Allah mengajar Nabi Muhammad itu hambaku. Kalau ingin jadi hamba Allah Bapak Ibu, cari karakter Nabi itu dibawa-bawa kali dia Pak. Malaikat mencari Nabi di gituan. Karena itu sandar di kurma dan kurma. Ada yang malaikat izin dah engkau ambu balian kita itu membawa orang tadi. Luar biasa ya Bu. Nabi Bapak Ibu sabar Bapak Ibu. Malaikat tidak sabar. Makanya hebat Nabi itu pantas dari gituan orang itu diampukan kita itu Itu Nabi jelek. Mungkin dulu dapat hidayah lah. Mudah-mudahan anaknya dapat hidayah. Itu Nabi Muhammad Bapak Ibu. Dia berdakwah itu ikhlas karena Allah. Dia berdakwah itu nak mesti orang pandai dah. Dia berdakwah dia caci maki. Kok dia caci abuknya lu paham le tu. Kalau tahunya yang pahala dia selalu guna laku kau lu pahamnya le tu. Aku nyoba dari itu. Bila kalau dia tak faham, mudah-mudahan anak keturunannya faham nanti. Dan terbukti di Makkah Taif itu orang soleh-soleh tinggal di daerah Taif. Ini menunjukkan hamba tadi Bapak Ibu. Setelah itu Bapak Ibu, setelah ujian dari Taif itu, barulah Allah izinkan Nabi Muhammad Isra ya, ilal ya, apa mengatakan sini minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Perlunya Allah menyebut Masjidil Aqsa di situ Bapak Ibu. Jadi perhatian jawab Bapak Ibu luar biasa. Masjidil Aqsa itu yang menganggap tidak ada hubungan jawab. Kalau menderita orang di situ sana awak tu Bapak Ibu. Ada kepedulian awak. Koordinasi lah, doa, kok membaik misalnya topik apa yang bisa bawa buat tujuan ke Allah nanti itu yang kau bisa bawa buat. Allah sabir risiko dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kisahnya Bapak Ibu kita singkir tadi Bapak Ibu perlu kita ambil kisahnya itu karena ada kibar yang bisa kita ambil di situ.
Di Nabi Muhammad sebagaimana kita ketahui Bapak Ibu ini berjalan di malam hari. Ya, itu jarak Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu Bapak Ibu naik kudu kancang pengendaranya nak mudo itu 30 hari. 30 hari dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Balik dia 30 hari loh. Itu kudu kancang tuh Bapak Ibu. Nabi Muhammad setengah malam Bapak Ibu. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu setengah malam Bapak Ibu. Isra Bapak Ibu. Kemudian di Masjidil Aqsa itu Nabi Muhammad menjadi imam. Salat 2 rakaat di situ menurut riwayat yang mutawatir, banyak yang meriwayatkan Bapak Ibu 120.000 nabi. Ya. Maka di sini dikatakan tadi Bapak Ibu ya, percaya kepada yang gaib. Orang beriman itu percaya kepada yang gaib. Itu cerita gaib Bapak Ibu. Nabi Muhammad itu pun gaib Bapak Ibu. Kalau tidak percaya Nabi itu. Bahkan para sahabat pun melihat sosok Nabi itu pun gaib Bapak Ibu. Nabinya tidak gaib, tapi Nabi mengaku sebagai Nabi itu gaib tuh Bapak Ibu. Kalau ada tipu ketika presiden tipu itu tahu dia dilantik presiden. Oh iya mas, tahu orang Indonesia dilantik. Gubernur Sumatera Barat dilantik sebagai gubernur. Oh iya mas, gubernurnya. Ikut tak Nabi Muhammad tuh mengecil dirinya Nabi. Kan gaib tuh. Nak ada sekalian Bapak Ibu. Para sahabat yang hadir ketika itu Nabi itu pun gaib, apalagi awak yang hidup kini. Itu penting untuk percaya gaib. Di antara pertanyaan gaib itu Nabi Muhammad menjadi imam 120.000 nabi ketika itu Bapak Ibu. Nah itu poin cerita Bapak. Maka Nabi Muhammad yang dipilih oleh Bapak Ibu. Karena luar biasa Nabi Muhammad itu nabi awak bisa awak contoh. Kalau ingin awak angkat derajat awak jadi hamba awak sabanama jadi hamba. Begitu Allah muliakan Nabi. Kemudian baru Nabi Muhammad di situ masih di Masjid Aqsa itu dikasih tawarkan 2 air ya. Hamad je, susu je. Dilihat Nabi susu. Kemudian baru naik atir itu, naik ke Isra Mi'raj naik atir. Naik tujuh langit, bersebut Nabi-Nabi di situ, bersebut juga Allah, ya. Kemudian masih sebut neraka. Kemudian ada berita ni Bapak Ibu, Nabi Muhammad menerima solat namun 50 kali. Walaupun ada yang mengatakan benar atau tidak benar ni Bapak Ibu, ya. Benar tidak benar cerita ini, tapi cerita ini ada. Nabi Muhammad menerima solat 50 kali. Turun ke langit kanan, kemudian Nabi Musa banyak benar 50 kali mah. Tidak diskon. Kalau ibu memang percaya ini boleh, tidak percaya itu tidak apa-apa. Ini tidak apa-apa ya, aku nak percaya, aku tidak ada apa-apa. Tapi kalau Isra perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa wajib percaya. Jangan lihat Quran lah. Tidak percaya Islam ibu. Tapi kalau aksesorisnya itu terserah ibu. Payung burak kan payung burak Bapak Ibu. Burak itu ketek pada kudu kadang pada zebra. Itu burak tu. Burak itu bersayap. Burak itu sekancang-kancangnya. Misalnya naik burak tu kan batu sampai ujung tu langsung kaki tipu itu sekali. Kan pernah naik batu kan nampak ujung bukit kan langsung tipu itu sekali. Nampak amat itu burak tu. Ada kisahnya. Ibu percaya tu, tak percaya tak? Salah ada Bapak Ibu. Punya hak waktu itu. Kalau itu kan cerita-cerita memang ada hadisnya, tapi ada yang mengatakan hadis itu dhaif, kan bisa seperti itu. Tapi kalau peristiwa Nabi Muhammad berjalan dari Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa wajib buat percaya Bapak Ibu. Penting Bapak Ibu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu setelah peristiwa itu seluruhnya, ya setelah peristiwa itu seluruhnya, Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ketika sudah Muntaha sebagai Allah. Negosiasi akhirnya dari 50 menjadi 5 kali sehari. Nah, itu negosiasi. Dan 5 tu Musa masih mengecil tak tahu ke hamba engkau doh. Minta kurang lihat. Tapi Nabi Muhammad cukup di situ. Jadi Bapak Ibu ya, walaupun itu 50 rakaat 50 kali sehari, tapi Bapak Ibu coba bareng dengan pada guru kami katakan tadi, kalau kita sudah menjadi hamba Bapak Ibu, kan sehari kok 7 kali rakaat kan? 7 rakaat sehari kan. Bisa 50 rakaat itu bisa Bapak Ibu. Mudah-mudahan Ibu minimal sekali dalam semua itu pernah sehari 50 kali salat. Soal lah. Minimal pada besok. Bisa dihitung Bapak Ibu. Ya kan awak salat 5 kali kan 7 kali rakaat tuh. Kalau misalnya 2 rakaat salat tambah salat sunat 7 kali tambah kali 2 tambah 7 kali. Itu duha Bapak 8. Tahajud Bapak 8. Kau witir Bapak 3. Kan kena hitung bersebut 50 rakaat Bapak Ibu. Kalau bisa tiap hari itu mantap itu tapi minimal pernah dalam sejarah hidup awak menyamalkan itu Bapak Ibu. Ada yang Bapak Ibu ada pernah sekali mujibu gitu. Setiap yang Allah suruh minimal pernah awak
Allah Rasulullah mengajarkan puasa sunnah Senin Kamis rancak. Minimal pernah awak puasa Senin Kamis itu tak sekali jadi sama dia. Kamis itu pernah tak sekali sama dia. Ada Yaumul Bait, ya kan? 3 wali, 5 wali, ya kan? 3 hari dalam sebulan. Minimal salah sama dia pernah awak cibo. Itu penting Bapak Ibu. Jika tidak meninggal seluruh yang dirundahkan itu pernah awak cibo walaupun tidak rutin. Jadi Nabi Muhammad setelah selesai itu sebelumnya Bapak Ibu, Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa naik kate turun ke bawah Masjidil Aqsa lihat balik ke Masjidil Haram balik. Di situ Nabi Muhammad Bapak Ibu bersandar di Hijr Ismail orang menyebutnya. Ketika bersandar itu Bapak Ibu Nabi Muhammad berpikir bagaimana cara mengecian kaum umatnya Pak. Mestinya kecian ke Bapak Ibu bagaimana mengecian itu. Ketika itulah kuasa Allah Bapak Ibu, hebatnya Allah. Lalulah Abu Jahal Bapak Ibu. Boleh kenal Abu Jahal. Dan sampai awak magiran muana awak Abu Jahal Bapak Ibu. Ampunlah. Jadi Abu Jahal kau mencela Nabi lain mandong Nabi dan Pak Muhammad. Ya sebab awaknya kan mudah Tuhan mandong Nabi Muhammad aja. Ya gaji Nabi Muhammad kan ambo tadi malam dicari Tuhan sajali-jali Nabi Muhammad. Ambo berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ambo jadi imam di situ, pakai pura di situ, kemudian ngomong itu sampai sebenarnya sampai mau nanya ke langit seluruhnya bersatu nabi-nabi sampai negosiasi salat dia mencari seluruh neraka lengkap. Mandong, lihat yang Abu Jahal itu mandong le. Ikulah hebat kuasa Allah Bapak Ibu. Seperti kita menangakir ke Musa Bapak Ibu, ketika Musa dia nyumian bayangkan ya. Nah, maksud Fir'aun mengumumkan akan membunuh laki-laki, seluruh laki-laki. Nyuan-nyuan di ibu Nabi Musa langsung tipu ke tempat Fir'aun sekalinya. Nak kuasa Allah ada model ikut Abu Jahal tu. Oh, itu Muhammad. Namun engkau nak mengundang sekampung gua, engkau ceramah namun mengajian gua, anda ada kerja Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ni kan mengajian, kan? Bayangkan Bapak Ibu Abu Jahal jadi panitia wirid, panitia ceramah. Orang pertama mandangan Islam Mirat dari mulut Rasulullah Abu Jahal lah. Kalau dapat para pahala Abu Jahal kalau inyo aku buatnya dia pasti membenarkan Bapak Ibu. Yang pernah dikisahkan Bapak Ibu Abu Jahal, Abu Sufyan itu Aqdas bin Sarif itu mancing cilok mandangan Nabi Muhammad baca Quran. Yang nikmat baca Qurannya Abu Jahal yang diam kan mendengar baca Quran. Itu nampaklah Abu Sufyan. Nampaklah kawan cewek itu malu, itu majid. Besoknya kemarin-kemarin lendak. Tahu orang-orang kafir kurang malu buat mah. Ente Nabi Muhammad pakai sepakat. Lupa besok tiba lah tiga-tiganya pada dia. Itu kisah nyata ke Bapak Ibu. Akhirnya orang tu ngecik kan, buat tulis Abu Jahal lah kajian nama dua orang nama cik kan. Apa nak engkau tentang ayat Quran bawa baca tu? Dia ambo memang tertarik juga. Memang tu Abu Jahal mengatakan, tapi tidak mungkin ambo dah. Ambo tu pemuka Quraisy. Kecik ambo di dana, di bawah ambo. Pelajaran Bapak Ibu, banyak orang tahu dia sebenarnya Bapak Ibu. Tapi kalau dia ikut itu hilang pamornya, hilang rezekinya Bapak Ibu. Itu pelajaran untuk itu. Jadi berjalan mengajian, di Makkah itu Bapak ada bukit. Di bukit itu untuk mengumumkan apapun kejadian dia ada di Makkah itu naik ke bukit itu diumumkan di situ. Tak boleh benar kita ini mesti yang benar. Kalau tidak benar bisa dicampak, ditebas, dipedang. Jadi kejadian Nabi Muhammad ada. Pailah Abu Jahal Nabi Muhammad naik ke bukit itu. Itu orang mencari ya. Orang-orang pemuka Quraisy itu rajunya Abu Jahal naik kata orang beriman pun heran dah. Kan naik Nabi Muhammad di Abu Jahal perlu naik kata bukit itu. Di situlah Abu Jahal sebagai protokol kan. Ngimpolah orang Quraisy seluruhnya. Hai orang Quraisy, ikut Nabi Muhammad ke ceramah. Ada nggak ceramahnya? Ngomonglah, bicaralah. Nabi Muhammad Bapak Ibu kau orang banyak kan cara Allah mangkit dari Nabi gua. Mana mudah mengumpul orang ke Bapak Ibu. Mungkin Nabi Muhammad mengumpul orang beriman bisa. Mengumpul orang kafir tak bisa kan Nabi Muhammad tu. Tapi Abu Jahal yang kumpul tipu orang sadwala Bapak Ibu. Tapi orang kalau Abu Jahal merintahkan tapi orang tak tipu. Kalau Nabi Muhammad merintahkan orang apa ingin hidup pahala dek dipanggil dek Nabi Muhammad. Ini contohlah detail-detailnya dek Nabi Muhammad. Sudah tu Abu Jahal kena hati mencari. Wah, ada orang yang beriman tanggung, mengambil ragu-ragu.
Nampak orang kafir lah mulai-mulai senyum-senyum senggeng Bapak Ibu. Atau Abu Jahal turun ini kawannya cari gini ko Abu Bakar lah. Penting Abu Bakar mah orang nampak itu lalu cari Abu Bakar gitu. Baiklah orang ko baiklah pemuka-pemuka Quraisy itu ke rumah Abu Bakar dan itu sedang di tamannya. Orang beriman pun ikut Bapak Ibu ingin tahu lu apa reaksi Abu Bakar lah. Orang tu bingung ini kau faham dia tu Nabi Muhammad atau diakan yang kecil atau lagu-lagunya. Pailahnya masa sebut Abu Bakar dia kecil tu Abu Bakar tak kecil kan memang Abu Jahal tipu rombongan Abu Jahal tak pernah tipu boleh je rombongan orang beriman. Kau tak kecil Abu Bakar kejadian tu. Masuklah Abu Jahal yang kecil Abu Jahal ceritanya secara detail dia lihat dia Abu Jahal kan Abu Bakar. Apa kecil Abu Bakar yang luar biasa? Kecil Abu Bakar apapun nanti kecian Nabi Muhammad tu aku percaya. Nabi Muhammad tu punya trust pribadinya tu dipercaya dari ketik tidak pernah berbutuh sekali Allah itu. Ditinggal piti kayaknya pasti aku sebut piti tu balik. Banyak orang mengalir nitip penyo sabana-bana jujur tak pernah dia berbutuh tu. Kalau selama kau mendengar ini dapat wahyu dari langit ke bawah, kini menerima menjadi wahyu kata aku percaya. Bahkan kecil Abu Bakar, Abu mencari dinding tu warna hitam tu. Kalau kecil Nabi Muhammad putih, Abu percaya putih. Allah teman, dua Abu Jahal Bapak Ibu. Itulah luar biasa juga percaya Abu Bakar kan Nabi Muhammad. Akhirnya Abu Bakar terima Nabi Muhammad berbaca situ orang habis tu. Baiklah Abu Bakar kata sampai bukit tadi. Sambil berjalan, ayah Rasulullah, saya percaya padamu. Ya Rasulullah mencari Rasulullah. Mau sibak Rasulullah naiklah. Abu Bakar sampai kata dia langsung diumumkan oleh Abu Bakar, aku percaya apa dan dikecian dia Rasulullah. Dan luar biasanya ketika itu Bapak Ibu Abu Bakar mengecian Rasulullah. Kalau memang engkau pergi ke Palestina, kan sebelumnya engkau belum pernah ke Palestina. Ini banyak ini orang-orang pengusaha Quraisy yang sering ke Palestina. Coba kamu sebutkan ciri-ciri ke Palestina. Ya Abu Bakar mengatakan kepada Nabi Muhammad, kan itu yakin ya Bapak sebenarnya Nabi Muhammad tahu tak boleh. Abu Bakar langsung nyebut dari orang Quraisy itu datang, ciri-ciri tiang-tiang kau dijawab deh, Nabi dengan benar. Akhirnya orang-orang kafir yang ragu-ragu tahu ya, jadi yakin dari itu. Orang beriman ragu-ragu jadi yakin dari itu Bapak Ibu. Itu luar biasa Bapak Ibu apa yang kisah serat berat tuh. Sekali lagi minta kandang, kalau ada cerita-cerita soal aneh-aneh bisa ibu dan percaya indah baah, cuma Nabi pasti berjalan dari Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu pasti harus terima Bapak Ibu. Dan Allah mengizinkan di situ Bapak Ibu ya. Barakna haulahu nuriyahu min ayati innahu was-sami'ul basir. Allah mengizinkan telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami, sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Jadi Bapak Ibu semua orang sepakat, para ahli tafsir sepakat bahwa Nabi Isra Mi'raj itu sebanyak itu peristiwa-peristiwa untuk menjadikan kita hakul yakin. Maka jangan sampai wadah hakul yakin Bapak Ibu. Dan itu yang paling penting itu adalah ibadah sholat Bapak Ibu. Dan sampai awak indah sholat Bapak Ibu. Dan sampai anawak indah sholat Bapak Ibu. Yang merasa sambil balik sudah masuk 5 menit kan. Bapak Ibu yang kami muliakan, kalau awak punya anak minantu sholat ala aman Bapak Ibu. Jadi yang orang sukses itu apa Bapak Ibu? Orang sukses itu matinya tunya masuk surga itu sukses. Itu Allah mengisyaratkan dalam surah Al-Imran 185 itu kan kata Allah. Kullu nafsin za'iqatul maut. Ya, setiap yang berjiwa pasti merasakan mati. Merasakan itu Bapak Ibu anak sedang mati dan merasakan mati. Sakit mati itu mah. Mati itu sakit mati itu puncak dari sakit itu mati itulah. Nah, dan Allah mengisyaratkan Bapak Ibu ya. Pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dialah yang sukses. Jadi orang sukses itu orang yang mati masuk surga. Gagal rumah tangga, gagal bisnis, gagal proyek itu tidak gagal Bapak Ibu. Kalau gagal masuk surga itu gagal ya sesungguhnya. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.